Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar bagaimana cara jurnal umum. Di sini ada beberapa transaksi dari perusahaan servis kontras dalam bulan Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Jadi kita analisis. Di sini untuk format jurnal umum ada tanggal, nama akun atau dari analisis transaksi tersebut, akun-akun apa saja yang berpengaruh. Dan di sini ada posisi akun yaitu debit dan kreditnya. Untuk yang belum mengetahui bagaimana cara posisi akun, kas itu bertambahnya di mana, sedangkan berkurangnya di mana, itu boleh cek di video sebelumnya ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasan soal. Di sini ada transaksi pada tanggal 1 Oktober, pembayaran gaji karyawan bulan September per 2020 sebesar 8.300.000. Dari transaksi tersebut, akun apa saja yang berpengaruh? Terlebih dahulu kita tulis format tanggalnya. Di sini ada bulannya itu bulan Oktober 2020, tanggal yaitu tanggal 1. Akun yang berpengaruh yaitu akun beban gaji. Karena apa? Karena di sini pembayaran gaji karyawan. Beban bertambah di debit. Oke, kita tulis di sini beban gaji sebesar 8.300.000. Setelah kita di debitnya udah ada, dalam akuntansi antara debit dan kredit itu harus balance. Untuk kreditnya yaitu kas. Karena apa? Karena di sini terjadi pembayaran gaji karyawan yang artinya pembayaran tersebut itu melalui kas atau secara tunai. Jadi kasnya di sini sebesar berapa? Sebesar sama ya dengan debit sebesar 8.300.000. Jadi kalau misalnya debit 8.300.000, kreditnya pun juga sama. Sini udah selesai untuk transaksi yang pertama. Lanjut ke transaksi kedua. Tanggal 2 Oktober, pembelian perlengkapan kantor sebesar 750.000 dan perlengkapan servis sebesar 2.800.000 dibayar tunai. Dari analisis transaksi tersebut, ada beberapa akun yang berpengaruh. Terlebih dahulu kita tulis tanggalnya, yaitu tanggal 2, nama akun, terus kita akun apa saja yang berpengaruh. Di sini terjadi pembelian perlengkapan kantor dan perlengkapan servis. Jadi di sini kita gabung saja ya antara perlengkapan kantor dan perlengkapan servisnya, atau juga boleh dipisah. Kita pisah aja ya. Sini perlengkapan itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Kita perlengkapan kantor sebesar 750.000. Ini 750.000. Untuk selanjutnya yaitu perlengkapan servis. Ini sebesar di debit ya, 2.800.000. Ini maaf ya, harus sejajar ya antara perlengkapan dan perlengkapan. Di sini karena terjadi kesalahan.
Untuk selanjutnya, akun yang berpengaruh yaitu akun kas. Karena apa? Karena di sini dibayar tunai. Di sini kas. Untuk kas itu di kredit sebesar ditambahkan ya antara 750.000 ditambah dengan 2.800.000. Hasilnya yaitu 3.550.000. Kita tulis 3.550.000. Udah selesai untuk transaksi yang kedua. Lanjut ke transaksi tanggal 3 Oktober, yaitu terjadi pembelian kendaraan untuk angkutan peralatan dan karyawan seharga 50 juta secara kredit. Yang artinya akun yang berpengaruh yaitu kendaraan atau aktiva tetap dan utang karena dibeli secara kredit, tidak secara tunai. Kita tulis terlebih dahulu tanggal transaksinya, yaitu tanggal 3. Nama akunnya tadi yaitu kendaraan. Terjadi pembelian kendaraan. Kendaraan atau aktiva tetap itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Sebesar berapa? Sebesar 50 juta. Untuk kreditnya yaitu utang. Sebesar 50 juta. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Oktober, pembayaran sewa kantor untuk 3 tahun sebesar 36 juta. Yang artinya yaitu beban sewa kantor, atau bisa juga kita tulis sewa dibayar di muka. Kita tulis sewa dibayar di muka aja ya. Tanggal 5. Ini sewa bayar di muka sebesar 36 juta. Selanjutnya yaitu pembayarannya itu artinya secara kas. Jadi kas kita berkurang sebesar 36 juta. Lanjut ke transaksi tanggal 8 Oktober, menerima pinjaman dari bank sebesar 50 juta. Servis kontras dibebani biaya provinsi dan lainnya sebesar 2.600.000. Jadi di sini ada beberapa transaksi yang berpengaruh. Kita tulis terlebih dahulu tanggal transaksinya yaitu tanggal 8 Oktober. Untuk transaksi yang berpengaruh yaitu penerimaan pinjaman dari bank, yang artinya kas kita bertambah. Kas bertambah di debit sini sebesar 50 juta. Di sini dijelaskan bahwa penerimaan pinjaman, selain kas kita bertambah, utang bank kita pun bertambah. Utang bank bertambah di kredit. Di sini kita tulis utang bank masing-masing 10 juta. 50 juta.
Selanjutnya, servis kontras dibebani biaya provinsi dan lainnya sebesar 2.600.000, yang artinya kita tulis aja yaitu biaya utilitas atau biaya lain-lain. Biaya utilitas sebesar 2.600.000. Terus kas kita pun berkurang sebesar 2.600.000. Jadi untuk transaksi 8 Oktober seperti ini ya analisis transaksinya. Lanjut ke transaksi tanggal 10 Oktober. Kita tulis tanggal 10. Penyerahan jasa kepada PT Mecha sebesar 6.500.000 diterima tunai. Akun yang berpengaruh yaitu penyerahan jasa, yang artinya pendapatan kita bertambah. Selain pendapatan, kas kita pun bertambah. Jadi kas bertambahnya itu sebesar 6.500.000. Lanjut, di sini ada soalnya lagi, diterima tunai 2.500.000. Sisanya akan diterimanya tanggal 5 November 2020. Artinya kas yang kita dapat itu belum sepenuhnya. Jadi kita hanya menerima kas tersebut itu sebesar 2.500.000 saja. 2.500.000. Selain kas, artinya piutang orang tersebut itu bertambah karena pendapatan yang didapat itu tidak sesuai atau tidak sama dengan kas yang diterima. Piutang bertambah di debit. Piutang dagang sebesar 4 juta. Jadi pendapatan kita itu sebesar 6.500.000. Karena di sini jelaskan bahwa penyerahan jasa kepada PT Mecha itu sebesar 6.500.000. Maaf, tadi ada kesalahan dari analisis transaksinya. Di sini jelaskan bahwa penyerahan jasa kepada PT Mecha itu sebesar 6.500.000, yang artinya kas kita itu bertambah sebesar 6.500.000. Sedangkan untuk 2.500.000 tersebut itu sisanya akan diterima tanggal 5 November 2020. Jadi piutang dagang kita itu sebesar 2.500.000. Untuk pendapatan kita yang sebenarnya yaitu sebesar 6 juta. Pendapatan 6 juta. Lanjut ke transaksi tanggal 13 Oktober. Di sini ada terjadi transaksi yaitu pembelian tunai peralatan kantor seharga 3.500.000. Dari transaksi tersebut, akun-akun apa saja yang berpengaruh? Di sini terlebih dahulu kita tulis tanggal transaksinya, itu tanggal 13. Transaksi yang berpengaruh yaitu peralatan kantor, karena di sini terjadi pembelian peralatan kantor. Kita tulis di sini peralatan bertambah di debit sebesar 3.800.000.
Untuk posisi kreditnya yaitu kas. Karena apa? Karena di sini pembeliannya itu secara tunai. Jadi kas kita berkurang. Ini kas berkurang di kredit sebesar sama ya, 3.800.000. Udah selesai untuk transaksi tanggal 13 Oktober. Selanjutnya ada transaksi tanggal 15 Oktober pembayaran rekening listrik dan telepon sebesar 560.000, yang artinya yaitu pembayaran beban listrik dan telepon ya, atau bisa juga biaya utilitas. Seperti biasa, kita tulis tanggal transaksinya itu jangan sampai lupa. Ini tanggal 15 di sini. Transaksi yang berpengaruh itu adalah beban listrik dan telepon. Sini sebesar 560.000. Di sini dijelaskan bahwa terjadi pembayaran, yang artinya kita dapat analisis dari transaksi tersebut bahwa pembayaran tersebut secara tunai. Jadi kasnya berpengaruh. Kas kita berkurang. Kas berkurang di kredit sebesar 560.000. Udah selesai untuk transaksi tanggal 16. Di sini terjadi transaksi yakni pengiriman faktur nomor VC022 kepada PT Asia untuk pekerjaan yang telah selesai sebesar 5.250.000. Pembayaran 10 hari setelah tanggal faktur. Di sini dijelaskan bahwa terjadi pengiriman faktur. Jika terjadi pengiriman faktur, ada terjadi penjualan atau pembelian untuk pekerjaan yang telah selesai. Di sini akun yang berpengaruh yaitu piutang dagang. Karena apa? Di sini telah diselesaikan pekerjaan namun belum dibayar. Artinya piutang orang tersebut itu bertambah. Piutang bertambah di debit. Sini kita tulis piutang dagang sebesar 5.250.000. 5.250.000. Selanjutnya, untuk kreditnya yang bertambah itu apa? Pendapatan. Pendapatan kita jadi bertambah. Sama ya, 5.250.000. Lanjut ke transaksi tanggal 18 Oktober. Terjadi penerimaan tunai pekerjaan jasa yang diserahkan seharga atau sebesar 4.750.000. Jadi analisis transaksi yang berpengaruh yaitu kas kita bertambah dan pendapatan kita bertambah. Karena apa? Karena di sini transaksi tersebut menunjukkan bahwasanya penerimaan tunai. Jika ada kata penerimaan, artinya kas kita bertambah. Terus pendapatan kita pun bertambah karena penerimaan tunai tersebut setelah selesai pekerjaan jasa. Jangan lupa terlebih dahulu kita tulis tanggal transaksinya. Itu tanggal 18. Kas kita bertambah di debit dan pendapatan pun bertambah. Masing-masing itu sebesar 4.750.000.
Udah selesai. Oke, untuk transaksi berikutnya yaitu tanggal 21 Oktober terjadi pembayaran tunai kepada kreditur sebesar 8.800.000. Dari transaksi tersebut kita dapat analisis akun-akun yang berpengaruh. Yang pertama yaitu kas. Kas kita berkurang dan utang kita pun berkurang. Karena apa? Karena dijelaskan pada transaksi tersebut itu menjelaskan bahwa terjadi pembayaran utang. Kita utang sama orang dan pada tanggal 21 itu kita bayar kepada kreditur atau pemilik uang yang kita pinjam. Oke, kita tulis dari analisis transaksi atau akun-akun yang berpengaruh. Di sini tanggal 21 di debitnya utang bertambah di kredit. Sedangkan di sini terjadi pembayaran utang yang artinya utang kita berkurang. Utang itu berkurang di debit. Oke. Utang berkurang di kredit dan kas kita pun berkurang. Kas berkurang di kredit. Kebalikannya ya. Kas masing-masing yaitu sebesar 8.800.000. Sudah selesai ya untuk transaksi pada tanggal 21. Selanjutnya, di sini ada transaksi tanggal 24 Oktober terjadi penerimaan piutang dari PT Asia sebesar 5.250.000. Oke, tadi kan di sini PT Asia yang artinya itu tadi terjadi transaksi pada tanggal di sini pada tanggal 16 Oktober. Itu terjadi penerimaan pendapatan jasa. Di sini terjadi penerimaan jasa atau penerimaan piutang tanggal 24. Jadi kita tulis tanggal transaksinya. Akun yang berpengaruh dari transaksi tersebut yaitu kas. Kas kita bertambah. Untuk kreditnya, piutang orang tersebut itu berkurang karena sudah kita terima pekerjaan yang sebelumnya pada tanggal 16 Oktober itu belum dibayar. Oke, kita tulis di sini kasnya bertambah dan piutang itu pun berkurang karena sudah terjadi pembayaran masing-masing yaitu sebesar 5.250.000. Mudah kan cara untuk menganalisis dari setiap transaksi-transaksi yang terjadi. Sini ada transaksi tanggal 28 Oktober penerimaan piutang pekerjaan jasa sebesar 5 juta. Yang artinya di sini kas kita bertambah dan untuk bagian kreditnya atau posisi kreditnya pendapatan kita pun bertambah. Kita tulis terlebih dahulu untuk tanggal transaksinya. Kas bertambah di debit dan pendapatan kita pun bertambah. Masing-masing sebesar 5 juta. Di sini ada transaksi terakhir dari perusahaan servis kontrasnya tanggal 30, kita tulis tanggal 30.
terjadi pembayaran macam-macam beban sebesar 2.750.000. Di sini terjadi pembayaran beban atau bisa disingkat dengan biaya utilitas. Kita tulis beban utilitas atau beban macam-macam. Dan untuk kreditnya yaitu kas, karena pembayaran beban tersebut menggunakan kas. Kas berkurang di kredit masing-masing yaitu 2.750.000. Udah selesai untuk transaksi. Di sini untuk hasil akhirnya kita harus jumlahkan antara posisi debit dan kreditnya itu harus sama. Jika terjadi selisih, maka transaksi yang kita kerjakan itu terjadi kesalahan. Di sini hasil antara debit dan kreditnya itu sebesar 100 juta 193.110. Itu 93.110. Dan posisi kreditnya ini sama. 110. Udah selesai untuk penjurnalan transaksi atau menganalisis transaksinya. Jika belum paham bagaimana cara transaksi, boleh komen ya. Oke, terima kasih.